ini kalian sudah masuk ke materi senam lantai. Setelah kemarin kalian di Geberjasmani ya. Tadi saya sudah nge-share materi tentang Absen senam Kak, lantai. absen. Absennya di chat nanti. Oke. Biar kalian tidak terlalu lama video Bitcoinnya, maka absennya saya taruh di chat. Berarti yang bilang suruh absen tadi nggak memperhatikan dari awal berarti tadi. Habis mandi Kak. Ya udah, nggak apa-apa. Saya sudah share materi tentang senam lantai, ada materinya, ada PPT-nya, dan juga video 1, video 2. Di sini siapa kira-kira yang sudah melihat PPT atau materinya? Ada yang sudah melihat? Apa belum semuanya? Sudah, ya. Kita bicara tentang senam lantai. Dalam senam lantai tersebut ada 4 gerakan. Roll depan atau guling depan, roll belakang atau guling belakang, sikap kapal terbang, dan sikap lilin. Kalian akan mempelajari 4 itu. Sebelum mempelajari itu, saya tanya kepada kalian terlebih dahulu. Kalian tahu induk organisasi di senam sendiri di dunia, pertama di dunia. Apa induk organisasi senam di dunia untuk senam? Ada yang tahu? Kalau di sepak bola kan FIFA. Kalau di senam, induk organisasinya kira-kira apa? Dari 32 ini nggak tahu apa induk organisasinya. Oke, induk organisasi untuk senam itu FIG atau Federation Internationale de Gymnastique. Itu induk organisasi untuk senam di dunia. Kalau di Indonesia induk organisasinya kira-kira apa? Juga nggak tahu induk organisasinya senam di Indonesia? Persani. Satuan Ya. Senam Indonesia. Ya, Mami Maulani. Benar, Persani itu induk organisasinya di Indonesia, sorry. Kalian kan, nah, dalam materi ini kalian akan mempelajari roll depan dan roll belakang, putra-putri sama. Nanti kalau yang sikap lilin dan sikap kapal terbangnya itu beda. Yang laki-laki sikap lilin, yang cewek, kebalikannya deh. Yang laki-laki itu sikap kapal terbang, yang cewek itu sikap lilin. Lebih mudah yang sikap lilin. Yang pertama, kita kali ini akan membahas 2 saja, roll depan dan roll belakang. Untuk minggu depan kita akan membahas sikap kapal terbang dan juga sikap lilin. Oke ya. Yang pertama adalah roll depan atau biasa disebut dengan guling depan. Siapa tahu apa itu roll depan? Pengertian dari roll depan? Siapa yang mau menjawab? Nggak ada. Ayo. Apa saya tunjuk? Saya tunjuk ya. Ntar. Sekarang tanggal 10 berarti Diana Putri Setiorini. Diana cek. Diana Putri. Ya. Ya. Sebutkan pengertian Roll depan dari adalah ya. salah satu jenis gerakan dasar untuk senam lantai di mana atlet
akan mengulingkan tubuhnya ke arah depan dalam posisi seperti jungkir balik. Namun dengan atlet tertentu sehingga gerakan tersebut tampak teratur dan indah untuk dilihat. Nggak ada suaranya, Kak. Nah, udah. Ada suaranya kan? Cek. Ada suaranya? Ada? Ya. Bagus, makasih ya atas masukannya. Tadi kalau kalian nggak bilang nggak ada suaranya, berarti sampai nanti ya tetap diem-dieman saja kayak gini ya. Oke. Jawaban dari Diana tadi benar. Makasih Diana sudah menjawab. Atau bisa disebut dengan berguling ke depan atas bagian belakang badan. Jadi dari atas sampai bawah itu berguling badannya. Ya. Guling depan atau roll depan itu ada dua cara. Dengan awalan berdiri dan juga dengan awalan jongkok. Secara semuanya sih kalau secara harfiah semuanya itu cara melakukannya itu sama, tapi yang membedakan adalah awalannya dengan berdiri dan dengan jongkok. Tentunya lebih enak dengan jongkok karena kalian bisa langsung daripada berdiri. Tapi kalau di senam sendiri itu dinilainya dari start berdiri. Gimana sih caranya melakukan roll depan? Nih, bentar saya. Udah? Kelihatan kan? Belum. Saya sudah buka PPT-nya, kelihatan? Sudah. Sudah. Udah. Ya. Wah, ini aja. Nih. Ini caranya. Bentar, saya besarkan. Caranya seperti ini ya. Jadi kakinya itu tetap lurus sampai di sini, dan juga nanti kalau setelah sampai di bagian pinggang bawah itu kakinya ditekuk. Setelah itu berdiri lagi. Ini kalau pembelajaran penjas ini nilainya 100, tapi kalau senam ini nanti di awal ini dan di akhir itu harus ada sikap senamnya. Tapi kalau penjas nggak apa-apa tanpa ada sikap senam. Caranya seperti ini. Nah, sikap yang awalnya berdiri tegak, kedua kaki rapat dan kedua tangan di samping badan serta pandangan lurus ke depan. Gerakannya seperti gerakan guling ke depan dari sikap awal jongkok, tetapi ada waktu badan berguling ke depan, kedua tungkai tetap lurus. Seperti ini. Nah, seperti ini yang kedua. Sama. Tangannya menempel ke lantai atau matras.
pada waktu kedua tumit menyentuh lantai, secepat mungkin badan nggak kelihatan ya, terbawa ke depan ya. Kedua telapak tangan ditolakkan pada lantai. Ini setelah menyentuh kan, kedua tangan ditolakkan pada lantai. Sikap akhir berdiri tegak dengan kedua kaki rapat, kedua tangan lurus ke atas agak serong ke belakang, serta badan agak melenting ke depan, serta pandangan tetap lurus ke depan. Pandangannya tetap lurus ke depan. Seperti ini nih, kurang lebihnya. Udah kelihatan ini? Bentar. Ini videonya. Kelihatan? Iya Kak, kelihatan. Ya. Nah, ini kebetulan yang melakukan dari kelas saya dan juga saya sendiri. Lihat. Ini gerakan yang kedua, yang ketiga, pandangan tetap lurus ke depan. Saya ulangi dari awal. Sekali lagi ya, sekali lagi. Pertama, tangan menempel. Sudah, seperti itu. Sudah tahu? Gimana? Tahu kan? Sudah melihat tadi? Gimana? Bayangan kalian gimana? Serem kah? Enak kah? Sulit kah? Mudah kah? Gimana menurut kalian? Mudah, bener. Mudah. Sesuatu yang sulit itu tidak ada. Ketika kalian mau dan berusaha itu pasti akan mudah. Kalian harus kalahkan rasa takut kalian. Mengerti? Mengerti. Ya, betul. Itu dari roll depan. Roll depan ada dua gaya, jongkok dan juga berdiri. Ya, kuncinya itu sebenarnya kalau kalian takut itu sebenarnya dagu kalian harus saat mengguling ke depan, dagu kalian tuh harus nempel pada dada, ditempelkan. Jadi biar yang itu adalah tengkuk sini, biar tidak sakit, biar tidak di atas kepalanya tuh. Dan juga saat mengguling itu saat mau ke depan, bukan posisi badan di depan ya, serong ke depan, itu raih kaki. Jadi kaki itu dipeluk kakinya biar bisa mengguling secara sempurna. Nanti setelah itu kalian bisa berdiri. Tuh. Ada yang ditanyakan dari roll depan? Ya. Tidak? Tidak. Ya, kalian sudah paham. Kita lanjut ke roll belakang. Ini roll belakang. Ya. Sebenarnya sama, tapi tetap dibalik, dan pengenaannya itu di yang pertama adalah dibalik ya. Jadi sama seperti roll depan tapi dibalik, dari pinggul belakang sampai ke tungkuk bagian atas.
Jadi tahapannya seperti ini. Dibaca dulu. Nanti bentar. Ini ya, seperti ini ya, nanti guling belakangnya. Nah, berdiri tegak, menurut ke depan, jatuhkan badan ke belakang, dijatuhkan, tangannya nempel. Nah, gimana? Kakinya harus lurus, jangan ditekuk. Kenapa kalau lurus? Itu akan mempermudah kalian untuk tolakan ke belakang, dan ini tangannya menolak badannya, bukan menolak cinta, maksudnya menolak badan ke belakang, membantu agar dibantu. Jatuhkan badan, tangan nempel, tangannya tetap kan, gulingkan badan ke belakang dari pinggang bawah sampai lengkuk atas. Kakinya lurus, lihat. Tangan menolak dan diakhiri dengan sikap berdiri tegak. Pandangan lurus ke depan. Saya ulangi dari sini. Seperti ini. Tahu? Paham? Mengerti? Halo, tes. Mengerti. Tapi kayaknya susah. Nah, nggak ada yang Kak, susah kalau kayak kalian susah bisa. ya, Kak. Bisa, kalian roll depan bisa, roll belakang juga bisa. Kuncinya satu, jangan takut untuk mencoba, itu aja. Kalau kalian latihan terus di rumah, kalau nggak ada matras, bisa di mana? Di kasur kalian. Ya. Gimana, ada yang ditanyakan dari roll belakang atau guling belakang? Enggak, ada. kuncinya tuh satu. Kalian harus berani melakukannya. Yang kedua itu tolakan tangan dan juga kakinya harus lurus ke belakang. Sama dagu tetap nempel di dada kalian. Biar menghindari kepala itu kebentur dengan matras. Biar aman. Dan juga tolakan tangannya itu full. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Contohnya bisa. Ya. Untuk pertemuan ini itu saja ya, kurang 5 menit ini sudah selesai. Sekali lagi ada yang ditanyakan? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Makasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang guling depan, guling belakang lagi. Juga ditambah nanti akan ada sikap lilin dan juga sikap kapal terbang. Oke. Iya. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan.
baik itu perilaku saya maupun penyampaian saya yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, saya mohon minta maaf. Terima kasih sudah mau bekerjasama dengan saya. Tetap semangat, tetap berolahraga untuk menjaga imunitas tubuh kalian agar kalian terhindar dari penyakit, dan juga berdoa supaya kalian cepat untuk tidak PJJ atau kalian bisa sekolah di sekolahan tercinta kalian secepatnya. Ya, akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.